Rudal nuklir Setan-2 disiapkan menghancurkan kota New York. Rusia mengejek Amerika Serikat ketakutan. Поздравляю вас с успешным пуском межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Это большое, знаменательное событие в развитии перспективных систем вооружения российской армии. Новый комплекс обладает высочайшими тактико-техническими характеристиками и способен преодолевать все современные средства противоракетной обороны. Аналогов ему в мире нет и еще долго не будет. Это действительно уникальное оружие, будет укреплять боевой потенциал наших вооруженных сил, надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз и заставит задуматься тех, кто в пылу оголтелой агрессивной риторики пытается угрожать нашей стране. Pembawa acara TV Rusia mengejek Amerika sambil tertawa. Semua takut dengan rudal nuklir Setan-2 milik Kremlin. Para pendukung Vladimir Putin menertawakan negara di dunia ketakutan dengan rudal milik Setan-2 milik Kremlin itu. Setidaknya, hal itu diperlihatkan oleh pembawa acara TV pemerintah Rusia yang terkekeh-kekeh melihat simulasi penghancuran kota New York, di mana acara televisi itu membahas penggunaan rudal nuklir Setan-2 dan bagaimana dampaknya ketika dijatuhkan di Amerika Serikat. Rekaman acara televisi Rusia menyebutkan Amerika selalu takut pada roket berat Setan-2 kami. Diungkapkan rudal hipersonik Setan-2 Putin tak terhentikan di tanah Amerika setelah senjata itu sudah diuji cobakan. Para pendukung Vladimir Putin menertawakan negara di dunia ketakutan dengan rudal nuklir Setan-2 milik Kremlin. Setidaknya itu diperlihatkan oleh pembawa acara TV pemerintah Rusia yang terkekeh-kekeh melihat simulasi penghancuran kota New York. Acara televisi itu membahas penggunaan rudal nuklir Setan-2 dan bagaimana dampaknya ketika dijatuhkan di Amerika Serikat. Rekaman acara televisi Rusia menyebutkan Amerika selalu takut pada roket berat Setan-2 kami. Diungkapkan, rudal hipersonik Setan-2 Putin tak terhentikan di tanah Amerika setelah senjata itu sudah diuji cobakan. Pembunuh roket Sarmat 16.000 mph diyakini mampu membawa antara 10 dan 15 hulu ledak, memungkinkan untuk menjatuhkan beberapa nuklir di suatu area dalam suatu serangan. Sebuah muatan total penuh diperkirakan 7,5 megaton akan menghancurkan wilayah manapun karena hanya satu dari mereka mengandung 30 kali daya ledak bom Hiroshima. Menurut simulator bom nuklir Nukemap, ledakan nuklir dahsyat yang menghantam permukaan pusat kota New York akan membunuh lebih dari 3,1 juta orang dan melukai hampir sebanyak itu. Namun pada kenyataannya, Setan-2 akan menembakkan hulu ledak individu dari ketinggian 2 mil berpotensi menyelimuti area yang luas yang bisa membentang di pesisir timur laut AS. Jika hulu ledak itu masing-masing mengenai daerah padat penduduk, korbannya bisa mencapai beberapa puluh juta. Dan itu terjadi ketika ahli Dr. Paul Craig Roberts mengklaim bahwa 5 atau 6 dari rudal Rusia dapat memusnahkan seluruh pantai timur AS. Biden dilaporkan khawatir bahwa penggunaan kekuatan seperti itu adalah ancaman yang sangat nyata setelah juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menolak untuk mengesampingkan penggunaan senjata nuklir jika Moskow menghadapi ancaman eksistensial. Berbicara kepada wartawan setelah bertemu dengan Uni Eropa, mitra G7 dan sekutu NATO bulan lalu, Biden mengatakan bahwa NATO akan menanggapi dalam bentuk jika Rusia menggunakan senjata pemusnah massal di Ukraina. Kami akan merespon jika dia menggunakannya, kata Joe Biden. Di mana sifat respon tergantung pada sifat penggunaannya. Tegas Biden yang dikut. Sementara Rusia unjuk kekuatan menjelang 2 bulan invasi ke Ukraina dengan melakukan uji coba peluru kendali balistik antar benua yang pada Rabu 20 April dinyatakan Presiden Vladimir Putin akan membuat musuh-musuh Rusia berhenti dan juga berpikir. Sistem baru ini memiliki karakteristik taktis dan juga mekanis terjangkit dan mampu mengalahkan semua jenis pertahanan modern anti-rudal. Di dunia tidak ada yang sama dengan ini dan untuk waktu yang lama tidak akan ada. Di televisi, Putin juga terlihat diberi pengarahan oleh militer bahwa rudal yang sudah lama dinantikan tersebut, Sarmat, sudah diuji cobakan untuk pertama kalinya. Senjata yang betul-betul sangat unik ini akan memperkuat kemampuan tempur angkatan bersenjata kita, memastikan Rusia aman dari ancaman asing, serta akan membuat siapapun berpikir 2 kali sebelum mengancam negara kita. Sarmat ditembakkan dari peleset di Rusia Barat Laut dan mengenai target-targetnya di semenanjung Kamchatka yang berjarak hampir 6.000 km dari lokasi peluncuran. Ketika mengumumkan pengerahan pasukan ke Ukraina 8 pekan lalu, Putin menyebut-nyebut soal kekuatan nuklir Rusia. Pada saat itu, ia juga memperingatkan bahwa apapun tindakan yang akan menghalangi pergerakan Rusia akan menimbulkan akibat yang tidak pernah dirasakan sebelumnya dalam sejarah kalian. Beberapa hari kemudian, Putin juga memerintahkan pasukan nuklir Rusia untuk bersiaga penuh. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa Rabu bahwa Sarmat ditembakkan dari tempat peluncuran pada pukul 15:12 waktu Moskow. Proses pembuatan Sarmat berlangsung selama bertahun-tahun. Peluncuran rudal itu tidak mengejutkan negara-negara barat, namun
berlangsung pada saat ketegangan geopolitik yang sangat tinggi. Rusia juga belum berhasil menguasai kota-kota besar sejak mengerahkan puluhan ribu tentara ke Ukraina pada 24 Februari. Kementerian Pertahanan Ukraina belum bisa dimintai komentar soal uji coba itu. Rusia juga meluncurkan sebuah rudal balistik antar benua Yars sebagai bagian dari latihan pasukan pencegahan strategis GROM 2022 di lokasi yang tidak disebutkan di Rusia, di mana foto ini dirilis beberapa waktu lalu. Rusia baru saja merilis video peluncuran rudal balistik antar benua. Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataannya juga menyebutkan rudal itu berkemampuan nuklir. Rudal yang diberi nama Sharmat ini diluncurkan dari pelabuhan Antarisa Plesetsk di wilayah barat laut Arkhangelsk dan juga mendarat di sisi lain Rusia di semenanjung Kamchatka timur jauh. Presiden Vladimir Putin mengatakan peluncuran rudal antar benua ini sebagai bagian dari pertunjukan bagi negara-negara lain yang mencoba mengancam Rusia. Melansir Wikipedia, rudal balistik antar peluru kendali balistik adalah peluru kendali yang terbang dalam ketinggian suborbit melalui jalur balistik. Rudal balistik hanya dapat dikendalikan dalam tahap peluncurannya saja. Rudal balistik pertama adalah roket V2 yang dikembangkan oleh Nazi Jerman antara 1930-an dan 1940-an berdasarkan perintah dari Walter Dornberger. Uji coba V2 yang pertama sukses pada 3 Oktober 1942 dan mulai beroperasi pada 6 September 1944 melawan Paris, diikuti dengan serangan terhadap London 2 hari kemudian. Sampai berakhirnya perang pada Mei 1945, lebih dari 3.000 V2 juga telah ditembakkan. Trayektori rudal balistik terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap peluncuran, tahap terbang bebas yang menghabiskan sebagian besar waktu terbang rudal, dan tahap memasuki kembali atmosfer bumi. Rudal balistik juga dapat diluncurkan dari lokasi tetap atau kendaraan peluncur, tel, kapal, pesawat, dan kapal selam. Tahap peluncuran juga dapat berkisar dari sekian puluh detik sampai beberapa menit dan dapat terdiri sampai 3 tinggi roket. Ketika berada di suborbit dan tidak ada lagi dorongan, rudal memasuki tahap terbang bebas. Untuk mencapai jangkauan yang jauh, rudal balistik umumnya diluncurkan sampai ke suborbit. Peluru kendali balistik antar benua juga dapat mencapai ketinggian sekitar 1.200 km. Dalam peluncuran rudal balistik ada 3 fase utama. Yang pertama adalah boost phase. Fase di mana rudal meluncur dengan dorongan mesin roket, ketinggian tergantung jarak tempuh rudal. Untuk ICBM bisa mencapai 400 km. Yang kedua adalah mid-course phase, fase di mana rudal berada di luar atmosfer bumi, dan pada fase ini rudal melepaskan re-entry vehicle yang dimiliki ke target-target yang sudah ditentukan. Re-entry phase, fase di mana RV memasuki atmosfer rata-rata dari ketinggian 100 km, kecepatan rata-rata 4 km per second. Rudal balistik yang bervariasi menurut penggunaan dan jangkauannya dan umumnya dibagi dalam kategori menurut jangkauan. Peluru kendali balistik jarak pendek atau short range ballistic missile atau SRBM memiliki jangkauan kurang dari 1.000 km. Rudal jenis ini memiliki hulu ledak konvensional. Contoh dari rudal jenis ini antara lain adalah V2, Scud, dan SS-21 Scarab. Peluru kendali balistik jarak menengah atau medium range ballistic missile atau MRBM memiliki jangkauan antara 1.000 sampai 2.500 km. Intermediate range ballistic missile atau IRBM memiliki jangkauan antara 2.500 sampai 3.500 km. Peluru kendali balistik subbenua, subcontinental ballistic missile atau SCBM. Peluru kendali balistik antar benua, intercontinental ballistic missile atau ICBM, memiliki jangkauan lebih besar dari 3.500 km yang terdiri dari peluru kendali balistik antar benua jarak terbatas, limited range intercontinental ballistic missile atau LRICBM, memiliki jarak antara 3.500 sampai 8.000 km.